Udah kedengaran belum suaraku? Oke. Hari ini itu kita akan ngebahas tentang itu eksponen dan bentuk akar. Oh ya, pertama-tama perkenalkan dulu ya. Perkenalan, nama aku Elena Merdekawati Dwi Haris. Aku adalah mahasiswa jurusan Matematika di Universitas Negeri Surabaya. Em, Jadi hari ini tuh aku bakal nutorin kalian tentang matematika saintek, yaitu tentang eksponen dan bentuk akar. Ya, bisa kita lihat ini ada dibagi 5 subbab. Yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua ada sifat-sifat eksponen, yang ketiga persamaan eksponen, yang keempat pertidaksamaan eksponen, dan kelima nanti ada latihan soal. Tuh. Di jurusan matematika kuat, Kak. Kuat gak kuat sih, tapi kalau emang suka matematika mungkin nggak terlalu berat gitu. Oke, hari ini kita kan tentang eksponen gitu, pengertian eksponen. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat, gampangannya gitu, bilangan berpangkat. Biasanya eksponen itu bentuk umumnya itu A pangkat N. Gitu. Dengan A ini adalah bilangan pokok, kemudian N sendiri adalah bilangan pangkat atau pangkat gitu ya. Jadi gitu. Secara sederhana, eksponen adalah bilangan berpangkat. Kemudian bilangan berpangkat ini memiliki sifat-sifat gitu. Sifat-sifat yang pertama ini ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N gitu. Kemudian kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Tuh. Kemudian ada yang pangkatnya negatif. Nah, kalau pangkatnya negatif itu jadinya 1 per A pangkat M. Jadi negatif ini tuh melambangkan 1 per gitu. Kemudian ada lagi, kalau pangkatnya itu di dalam kurung ada pangkat lagi gitu. Berarti itu pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N gitu. Terus ada kalau A pangkat 0. Nah, kalau A pangkat 0 itu adalah 1. Tuh. Dengan syarat, ini ada syaratnya ya. Dengan syarat itu A-nya, A ini tidak boleh sama dengan 0. Gitu. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, nah tadi kan aku udah nerangin yang pangkat-pangkatnya ini. Ini kalau pangkatnya per gitu, apa pecahan gitu. Kalau pangkatnya pecahan jadi akar gitu. Jadi A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M, terus ini akarnya itu N gitu. Terus ada lagi yang aku lupa belum nulis itu, misal A pangkat M per A pangkat A pangkat M per B pangkat M. Nah, ini kan pangkatnya sama-sama sama gitu ya, M. Ini tuh bisa kita tulis di luarnya gini. Nah, itu pun sebaliknya. Oke. Kemudian ini ada contoh soal tentang sifat-sifat eksponen. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurangi A pangkat negatif 5X per A pangkat 3X ditambah A pangkat negatif 3X adalah berapa gitu kan. Nah, yang diketahui ini adalah A pangkat 2X gitu. Nah, sama dengan 2. Kita uraikan A pangkat 5X itu, kalau diuraikan kan
bisa A pangkat 2X dikali A pangkat 2X dikali A pangkat X. Nah, ini dari mana? Dari ini tadi, sifat-sifat eksponen. Yang perkalian itu pangkatnya ditambah gitu. Terus kita kurangi ini ya. Jadi kita mau jadikan ini positif. Jadi 1 per A pangkat 5X per A pangkat 3X berarti 2X kali A pangkat X ditambah 1 per A pangkat 3X. Gitu dulu. Nah, A pangkat 2X tadi adalah 2. Jadi kita ganti 2. Ini juga 2. Ini biarin tetap A pangkat X. Terus dikurangi 1 per, yaitu A pangkat 2X dikali A pangkat 2X dikali A pangkat X. Per, ini jadi 2, terus ini A pangkat X. Tambah A pangkat 3X berarti jadi A pangkat 2X dikali A pangkat X. Taruh sini ya biar cukup, sama dengan ini 2 kali 2, 4. 4 kali A pangkat X dikurangi 1 per A pangkat 2X ini diganti 2. Nah, gini. Per 2 A pangkat X plus 1 per 2 kali A pangkat X. Ini ya. Kemudian ini kan jadi 4 A pangkat X dikurangi 1 per 4 A pangkat X. Yang bawah jadi 2 A pangkat X plus 1 per 2 A pangkat X. Nah, kemudian ini tuh bisa kita samain penyebutnya buat yang atas gitu. Berarti kalau disamain itu 4 A pangkat X gitu kan. Terus yang ini jadi 16 A pangkat X kuadrat ya. Nah, gini. Min 1 per, ini juga yang bawahnya kita samain penyebutnya yaitu 2 A pangkat X. Sini jadi 4 A pangkat X kuadrat ditambah 1. Nah, di A pangkat X dipangkatkan 2, ini itu tuh bisa kita tulis jadi, ini tuh bisa kita tulis jadi A pangkat 2X. Ya kan? Sehingga A pangkat 2X adalah 2, berarti kita ganti 2. Kita substitusikan 2. Per 4 A pangkat X. Karena ini kan pembagian gitu ya. Bisa kita kalikan dengan cara dibalik. Gini. Terus ini 4 kali A pangkat 2X yaitu 2. Ditambah 1. Ini perkalian, ini bisa dicoret. A pangkat X-nya ini juga bisa coret jadi 2. Terus 16 kali 2 adalah 32, dikurangi 1. Per, ini 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. 9 kali 2, 18. Jadi jawabannya 31 per 18 gitu. Oke, ini ketumpukan gitu ya, Kak Papa. Pokoknya ini jawabannya. Ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Lanjutkan ini. Tadi kan udah sifat-sifat eksponen. Sekarang adalah persamaan eksponen gitu. Persamaan eksponen.
Kesamaan eksponen itu ini ada 3 kayak bentuk gitu ya. Ini misal bentuk pertama, ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga. Bentuk pertama itu A pangkat fx sama dengan A pangkat p, itu nanti jadinya fx sama dengan p gitu. Nah, A ini adalah bilangan pokok ya tadi. Jika bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya yang turun gitu. Yang bentuk dua juga konsepnya juga sebenarnya sama, cuman ada ini ada kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan-kemungkinan ini itu bisa digunakan kayak sebagai syarat. Nah, ini di bentuk kedua itu hx, bilangan pokoknya itu hx sama hx. Hx ini adalah apa? Fungsi gitu ya kan. Hx adalah fungsi. Fungsi itu kayak gimana sih, Kak? Fungsi itu kayak misalnya 2x ditambah 2 atau 3x tambah 3, yang bentuk-bentuk kayak gitu itu dinamakan fungsi. Sehingga kalau kalian di persamaan eksponen yang bentuknya hx itu atau fungsi bilangan pokoknya itu harus memenuhi keempat syarat ini. Yang pertama, fx-nya sama dengan gx ya. Lalu jika hx-nya 1 ya kan, berarti ya 1 dipangkatkan berapapun kan ya nilainya 1 gitu. Terus yang kedua, jika hx sama dengan minus 1, jadi minus 1 dipangkatkan fx sama dengan minus 1 pangkatkan gx. Kemudian jika hx sama dengan 0, syarat fx dan gx-nya harus positif. Jadi misalnya, misal deh, 2x tambah 1 itu hx-nya. Hx-nya ini pakai syarat yang sama dengan 1, sama dengan minus 1, sama 0 gitu. Yang di 0 nanti itu syaratnya nanti kan 2x plus 1 sama dengan 0 ya kan, hx sama dengan 0 itu. Berarti apa? X-nya sama dengan minus setengah. Nah, x minus setengah ini dimasukkan ke di fx sama di gx, nilainya harus sama-sama positif nilainya. Entah itu nilainya beda tapi sama-sama positif itu benar. Tapi kalau salah satunya ada yang negatif, ada yang positif itu salah, dan ini X yang di sini itu gak memenuhi gitu. Terus yang bentuk ketiga itu kalau misalnya ya sama sih, bentuk ketiga ini seharusnya bukan gini deh. Seharusnya ini GX, ini A gitu. Ini ralat ya. Jadi misalnya pangkatnya itu yang sama, tapi bilangan pokoknya yang beda. Berarti nanti tinggal fx sama dengan gx gitu. Oke, next ini contoh soal tentang persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen ini loh yang aku maksud fungsi tadi, hx tadi. Oke, kita coba. Berarti kan ini ditanyakan jumlah nilai x yang memenuhi. Berarti kita harus cari nilai x itu berapa aja kan ya. Berarti kita tulis x kuadrat min 6x plus 9 pangkat x minus 3 per x minus 1 itu sama dengan x minus 3 pangkat x minus 4. Kita samain bilangan pokoknya dulu. Samain itu kan pemfaktorannya x kuadrat min 6x plus 9 itu kan jadi x min 3 pangkat 2 ya. Terus ini pangkatnya x min 3 per x min 1 sama dengan x min 3 pangkat x min 4. Duanya ini bisa kita kalikan ke pangkat yang ini. Jadinya x min 3 yaitu 2x min 6 per x min 1 sama dengan x min 3 x pangkat 4. X min 3 pangkat X min 4. Sorry. Nah, itu tadi
Ini kan, terus udah sama ini X-3, ini X-3. Berarti kita menggunakan yang syarat-syarat yang tadi ini, yang 4 itu. Yang pertama itu Fx sama dengan Gx. Fx-nya di sini adalah 2x minus 6 per x minus 1 sama dengan x minus 4. Berarti ini dipindah ruas yang x minus 4 dipindah ke kiri. Tuh. Jadinya ini 2x minus 6. Kita samain penyebutnya. Berarti dikali x minus 1. Ini jadi berapa? 2x minus 6 minus x kuadrat minus x minus 4x berarti minus 5x plus 4 per x minus 1 sama dengan 0. Nggak cukup, taruh sini ya. Yaitu apa? 2x minus 6 minus x kuadrat. Ingat kalau depannya minus gini, itu minusnya nanti dikalikan ke semuanya. Berarti ini jadi plus 5x minus 4 per x minus 1 sama dengan 0. Dapat apa? Dapat minus x kuadrat. Oh, ini bisa sih pakai cara gini aja biar agak cepat. Kayaknya ini terlalu lama. Kita kalikan silang aja. Kita kalikan silang. Jadi 2x min 6 sama dengan x min 4 dikali x min 1. Berarti ini jadi 2x min 6 sama dengan x kuadrat minus 4x minus x plus 4 gitu. Jadinya apa? Jadinya aku maunya x kuadrat yang positif. Berarti dipindah ke kanan gitu ya. Jadi ini minus 4x dikurangi minus x berarti 5x. Terus ini min 2x plus 4 plus 6 sama dengan 0. Jadinya x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Tuh. Kita faktor, cari berarti apa? 1 kali 10. Berarti 10. 1 kali, ini kan berarti 2 kali 5 gitu ya. Yang hasilnya minus 7, berarti min 2 ditambah minus 5, hasilnya min 7. Gitu. Berarti ini min 2, ini min 5, sama dengan 0. Di sini, X itu sama dengan 2, X sama dengan 5. Gitu. Dapat X-nya yang ini. Terus, masih ada yang ini. Jika HX sama dengan 1. Oke, HX sama dengan 1. HX-nya adalah X min 3 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 tambah 3. Yaitu X sama dengan 4. Udah ketemu X sama dengan 4, belum selesai dengan syarat ini. Maksudnya gimana? Maksudnya hasilnya X-nya itu dimasukin ke sini, ke 2X. Nah, ini misal 1 Fx sama 1 pangkat Gx gitu. Ini 1 pangkat 2X min 6 per X min 1. Berarti kita langsung aja 2 kali X-nya diganti 4. Karena di sini kan 4. Berarti ini 4 dikurangi 6 per 4 dikurangi 1. Sama dengan 1 pangkat X dikurangi 4. Berarti 4 dikurangi 4. Nah, dari sini dapat 2 kali 4 itu 8. 8 dikurangi 6, 2. 2 per 3.
Terus ini 1 pangkat 0. Nah, ini kan nanti hasilnya sama-sama 1 ya kan? Pangkatnya positif sama-sama 1. Berarti ini tuh benar. Kalau X sama dengan 4 itu benar. Terbukti. Dengan cara ini pembuktiannya. Kemudian syarat yang ketiga, adalah jika Hx-nya sama dengan negatif 1. Hx sama dengan negatif 1. Berarti X min 3 sama dengan negatif 1. Berarti nilai X adalah negatif 1 ditambah 3. Berarti X sama dengan 2. Tuh. Kita juga buktikan dengan cara yang negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Negatif 1. Langsung Fx-nya kan kayak tadi 2 kali 2 dikurangi 6 per 2 dikurangi 1 gitu. Sama dengan negatif 1 pangkat ya nanti filenya di-share kok. Terus Gx-nya kan X minus 4. Berarti X-nya diganti 2, 2 dikurangi 1, 2 kali 2 dikurangi 4, maaf. Berarti ini adalah negatif 2 kali 2 itu 4, 4 dikurangi 6 adalah minus 2 per 1. Berarti minus 1 pangkat minus 2 gitu. Sama dengan negatif 1 pangkat minus 2 juga ya kan. 2 dikurangi 4. Berarti ini benar. Ya kan nilainya kan sama nanti. Berarti X sama dengan 2 itu benar. Nah ini ada X sama dengan 2. Berarti juga benar. Kemudian kita ke syarat yang terakhir. Yaitu Hx sama dengan 0. Kalau Hx sama dengan 0, itu berarti X minus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Kita buktikan dengan cara yang tadi. Fx-nya adalah itu X minus 3 per X minus 1. Berarti langsung aja kita 3 dikurangi, kok 3X, sorry. 2X ya. 2X semestinya 2 kali X-nya 3 dikurangi 6 per 3 kurangi 1. Nah, dari sini kelihatan 2 kali 3 itu udah 6. 6 dikurangi 6, 0. Berarti nanti Fx-nya 0. Itu. Terus Gx. Gx-nya yaitu X minus 4. Berarti 3 dikurangi 4. Itu 1. Minus 1. Nah, ini kan bukan bilangan negatif, bukan bilangan positif minus 1. Yaitu kurang dari 0. Negatif. Nah, dari sini ini kan tadi positif. Positif gitu ya. Ini negatif. Nggak sinkron. Seharusnya di sini itu, di pembuktian yang ini itu harus sama-sama positif. Jadi, X sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Itu. Yang memenuhi cuman 2, 5, 4, 2. Duanya karena ada 2, itu cuman satu aja gitu ditulisnya. Berarti kalau ditanyakan jumlah nilai X yang memenuhi itu, aku warnai biru deh. X yang memenuhi itu 2, 4, 5. Berarti berapa? Berarti kalau dijumlah hasilnya 2 tambah 4 tambah 5 sama dengan 11. Ya kan? Jawabannya yang A. Gitu. Dari sini paham? Ya Allah. Kenapa?
Nggak apa-apa kalau masih belum terbiasa, mungkin nanti ngerjainnya kayak matematika lama gitu. Tapi kalau udah kelamaan belajar sih, insya Allah cepet. Gimana, ada yang ditanyakan dari sini? Oke, next. Nextnya itu pertidaksamaan eksponen. Kalau tadi udah sifat, udah persamaan, sekarang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen ini gampang kok dihafalinnya. Kalau ini pertama, jika A-nya itu lebih besar dari 1, itu tandanya yang awalnya misalnya lebih besar, itu ya tetap lebih besar. Terus kalau tandanya awalnya kurang dari, juga akhirnya juga kurang dari. Tapi yang berubah itu jika A-nya, A ini kan bilangan pokok ya. A-nya itu antara 0 sama 1 gitu. Misal A-nya itu setengah, 0,25. Nah, itu kan kurang dari 1 lebih besar dari 0. Nah, itu tandanya akan berubah. Itu yang awalnya lebih besar jadi lebih kecil. Yang awalnya lebih kecil bisa jadi lebih besar gitu. Nah, kalau kalian misalnya di soal nemuin soalnya itu tentang itu apa? Tentang kalau A itu kan bilangan pokok ya yang aku maksud itu. Kalau A-nya itu sebuah fungsi seperti yang tadi X minus 3 gitu. Kan X minus 3 itu kita kan nggak tahu. Itu dia itu nanti hasilnya lebih dari 1 atau yang ini, yang antara 0 sampai 1. Kita nggak tahu kan masuk golongan yang mana yang perbedaannya. Nah, itu berarti kita itu pakai dua-duanya, pakai dua kemungkinan itu, nanti kita gabungin gitu. Oke, next ini. Sebagai contohnya yang ini sih. Jika himpunan penyelesaian 0,25 pangkatkan X plus 2 lebih besar dari 0,5 pangkat X kuadrat plus 1 adalah. Nah, ini adalah A-nya adalah antara 0 sampai 1 ya kan. Ini 0,5, 0,25. Ini kan nanti dijadikan apa? Bisa dijadikan pecahan atau tetap gini juga apa-apa. Oke. 0,25 itu adalah 1/4. Ya kan, 1/4 gitu. Pangkat X plus 2. Lebih besar 0,25 itu setengah, pangkatkan X kuadrat plus 1. Nah, ini kita bisa samain bilangan pokoknya jadi 2 ya kan. Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2. 1 juga bisa 1 pangkat 2 ya kan. Ini tetap X kuadrat plus 1. Nah, 2-nya ini bisa dikeluarin ke sini. Gitu. Terus 2-nya bisa dikalikan ke X plus 2. Jadinya setengah pangkat 2X plus 4 lebih besar setengah pangkat X kuadrat plus 1. Gitu. Ingat, ini A-nya, bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1 itu tandanya nanti berubah. Gitu. Jadi berubahnya 2X plus 4, tandanya berubah. Kalau besar jadi kecil gini, X kuadrat plus 1. Gitu. Kemudian kita pindah ruas.
yang kanan ke kiri gitu. Misalnya bisa, berarti jadinya x kuadrat plus 2x plus 3 kurang dari 0. Nah, misalnya aku nggak mau, Kak, kalau x kuadratnya itu negatif. Ya, buat apa? X kuadratnya bisa positif dengan cara x kuadratnya itu dibagi apa? Dibagi dengan negatif 1. Berarti kalau dibagi negatif 1, nanti juga tandanya kebalikannya. Ini x kuadrat min 2x min 3 lebih besar 0. Gitu. Kita cari faktornya. Kan 1 kali 3, 1 kali negatif 3 itu negatif 3, yaitu berapa aja? Minus 1 kali 3, minus 3 kali 1, ya kan? Yang hasilnya kalau dijumlah adalah negatif 2. Berarti negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2. Berarti kita pakai x minus 3, x plus 1. Lebih besar 0. Nah, kita tinggal pakai garis bilangan. Tuh. Garis bilangan berarti apa? Yang pembuat nolnya adalah negatif 1 sama 3. Ini bulatan, nggak penuh ya kan? Terus ini positif, ini negatif, ini positif. Yang dimaukan positif. Berarti yang dihasilkan positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih besar 3. Jawabannya yang D. Oke, sampai sini paham semua? Oke, kalau paham ada kuis. Bentar. Ada kuis. Gue stop share dulu. Nggak apa-apa, kuisnya cuma 3 soal aja kok. Nggak banyak. Buat latihan. Kuisnya, bentar. Kuisnya pakai Kahoot ya, guys. Bentar. Nggak apa-apa, kan 5 menit cukup untuk ngerjainnya. Satu soal 5 menit cukup banget tuh. Kalau di UTBK nggak sampai 5 menit, 1 menit aja nggak sampai mungkin. Satu soal, itu nggak sampai. Ini cuma 3 soal guys, jadi nggak usah terlalu sambat ya. Oke, bentar. Nunggu. Link apaan? Itunya aku link. Iya benar. Kalau panas itu pinnya buat kalian login.
Ayo, ini mana semua kok pada belum join? Ayo, kok masih 3 orang ini, gimana ini? Ayo, yang lainnya join dulu, gak apa-apa. Kan itu pilihan ganda ya. Kalau pengen apa ngawur soal juga boleh. Tapi kalau bisa dikerjain. Nggak sulit-sulit amat kok. Yuk, yuk, yang lain. Oke, masih 6, kurang ini. Di sini orangnya berapa? Belum dimulai, belum dimulai. Belum di start. Masih 6. Kurang 1 nggak sih? Mau ngeblok jawaban, astagfirullah. Oke, ini 6 aja. Oh, Poki gak ikut Poki. Poki siapa? Oke, oke. Langsung aku start aja ya kalau gitu. Siap nggak kalian? Oke. Aku start. Nah, udah di start. Kak, soalnya nggak ada, Kak. Ada itu. Ada nggak?
Ya, yang ya, menang adalah Sabrina ya. Hah, emang ada soalnya, Kak? Apa? Soalnya nggak ada, Kak. Kok tiba-tiba menang? Enggak, itu tadi ngasal aja pencetnya, soalnya nggak ada soalnya. Bener. Yang nomor berapa yang nggak ada soalnya? Semua. Semuanya nggak ada soalnya. Iya? Kok gitu? Bentar. Oke lah. Emang nggak ada soalnya? Kok bisa sih? Ya udah deh, kalau nggak ada soalnya, langsung aja gimana? Atau kalian mau berapa sih? Mungkin langsung bahas aja kali ya. Iya, Kak, bahas aja, Kak. Nanti kesalahan teknis ini. Semua nggak ada soalnya. Terus kelihatannya apa aja? Jawabannya doang, Kak, itu asal pencet-pencet gitu. Oh iya? Kok gitu? Bentar. Ya udah deh. Kita bahas aja kali. Ya apa? Next time aja mungkin nanti ada quiznya. Oh iya, harus share screen. Oke, next time aja ya mungkin. Biar nggak kelamaan gitu. Oke. Sebenarnya ini sih soalnya. Atau kalian mau ngerjain dulu HPPT ini, testing ini. Gimana? D, Kak.
Oke, jawabannya apa? Ada yang jawab A, D, D. Oke, kita bahas. Ini 5 pangkat 4022. Angkanya besar sekali ya. Terus dikurangi 5 pangkat 4018 per 5 pangkat 4020 dikurangi 5 pangkat 4016. Nah, ini tuh ya pakai konsep eksponen. Berarti ini tuh kita konsep eksponen, yaitu dari sini itu tipsnya sih biasanya cari yang pangkat paling kecil di antara yang atas ini loh. Pangkat yang paling kecil itu kan 4018. Nah, 4018 itu kalian keluarin gitu. Terus ini tutup kurung 5 pangkat berapa? Yang hasilnya nanti 4022 ini. Itu 5 pangkat 4, ya kan? Dikurangi 1. Ini konsep eksponen. Dimana kalau 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat 4, itu jadinya 5 pangkat 4022, ya kan? Karena pangkatnya ditambah. Terus yang penyebut yang bawah, yaitu 5 pangkat, yang paling kecil ini kan 4016, berarti 4016 taruh luar. Terus ini 5 pangkat, yang hasilnya nanti 4020, berarti 4016 ditambah pangkatnya 4 juga. Dikurangi 1. Nah, dari sini, ini kan sama 5 pangkat 4 dikurangi 1, sama yang bawah 5 pangkat 4 dikurangi 1. Berarti bisa kita coret. Itu. Sisanya 5 pangkat 4018 per 5 pangkat 4016. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama-sama 5. Kemudian ini per atau pembagian, berarti pangkatnya menjadi pengurangan. Jadi 5 pangkat 4018 dikurangi 4016. Berarti jadi apa? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Jawabannya yang D gitu. Oke, berarti jawabannya hampir semua benar ya. Kita next soal yang berikutnya. Ini. Yang udah tahu jawabannya nanti bisa tulis di kolom chat. Yuk, yang udah tahu udah nemu jawabannya bisa nulis di kolom chat.
Oke, kesusahan dah kok belum ada yang jawab ini. C ya, Kak. Ayo, masak C. Oke, kita bahas. Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Yang benar? Yang mana ini kita bahas. Oke, nilai X yang memenuhi persamaan akar 4 pangkat 5 min X per 8, 1 per 2. Berarti ini dari sini tuh kan kita bisa lihat bilangan pokoknya yang kita jadi ini tuh dijadikan bilangan pokoknya jadi 2 gitu ya. Jadi 2. Di yang ini, yang penyebut yang 4 itu, kita bisa rubah jadi 2 pangkat 2, ya kan? Dikali 5 X pi per 3. Akar 3 gitu. Terus 8 ini jadi 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2X ditambah 1. Gitu. Kemudian yang ini 2 dikali 5 minus X. Berarti 2 pangkat 10 minus 2X ya kan. Nah ini akar 3-nya ini bisa jadi per 3 gitu. Jadi kan tadi ada eksponen apa bentuk akar yang kayak gini. Berarti apa? Artinya H pangkat M per N. A pangkat M per N. A pangkat M per N. Nah, berarti kan ini jadi 5 min X per 3 bisa. Terus kan dikali 2. Per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2X plus 1. Nah, ini tuh kan pembagian yang ini. Yang ruas kiri ini kan pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 10 minus 2X per 3 dikurangi 3. Sama dengan apa ini? Kalau 1 per jadi apa? Negatif ya. Negatif 2X plus 1. Nah, ini udah tinggal kita samain penyebutnya ini ya kan. Berarti sama-sama 3 penyebutnya. Ini 10 min 2X, ini min 9. Sama dengan 2 pangkat minus 2X minus 1. Pindah ke sini ya, biar cukup. Berarti ini jadi 2 pangkat 1 minus 2X per 3 sama dengan 2 pangkat minus 2X minus 1. Tuh. Udah sama ini, sama-sama 2. Berarti tinggal yang pangkatnya yang turun. Jadi 1 min 2X per 3 sama dengan minus 2X minus 1. Tuh. Nggak mau ada pecahan, berarti tinggal aja kalikan semua 3.
Jadi ini 1 minus 2x sama dengan minus 6x. Ya kan? Karena min 2x kali 3. Terus minus 1 dikali 3 minus 3. Kita 6x-nya kita pindah ke kiri jadi plus 6x min 2x sama dengan minus 3 minus 1, ya kan? Kemudian 6x dikurangi 2x adalah 4x. Lalu minus 3 dikurangi minus 1 adalah minus 4. Berarti nilai x adalah negatif 1. Jawabannya yang B. Berarti yang jawab B itu berarti benar ya. Udah. Yang jawab C berarti mungkin kamu masih kurang teliti gitu. Dari sini paham teman-teman semuanya? Kak, tadi aku kurang merhatiin itu yang 2 pangkat 10 min 2x min 9. Itu 9-nya dari mana, Kak? Terima kasih. Oke, 9-nya. Ini kan kita samain penyebutnya jadi 3 gitu ya. Jadi kalau kita samain penyebutnya 3, yang minus 3 ini itu jadi minus 9 gitu. Pecahan. Oh, oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau masih nggak ada yang ditanyain, ini soal terakhir. Bisa kalian coba dulu. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, ke kolom chat ya.
Oke, udah ada jawaban, 2 jawaban. Dari 2 orang, D jawabannya. Oke, kita mungkin langsung aja bahas. Diketahui penyelesaian dari pertidaksamaan itu berikut. Hasilnya adalah X lebih besar sama dengan A, X kurang dari B, atau X lebih besar sama dengan C. Nilai dari A plus 2B plus C adalah, nah ini kan berarti nanti hasilnya itu dalam bentuk ini. Dalam bentuk ini. Dalam bentuk itu, terus kita disuruh cari A, B, C-nya itu berapa nanti hasilnya A plus 2B plus C itu berapa gitu kan. Dari pertidaksamaan yang ini, kita selesaikan. Berarti 3 pangkat X plus 3 ditambah 3 pangkat X kurangi 36 per 9 pangkat X kurangi 9 kurang dari 3. Tuh. Ini berarti sesuai eksponen tadi, berarti kalau penjumlahan pangkatnya itu perkalian ya kan. Ada 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat X dikurangi 36 per 9 pangkat X, atau kita bisa tulis 3 pangkat 2 X gitu ya, min 9 tetap aja, kurangi 3. Kemudian ini jadinya kan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3, 27, ditambah 3 pangkat X dikurangi 36. 3 pangkat 2X kita bisa tulis 3 pangkat X, tutup kurung, pangkatkan 2, dikurangi 9, kurang dari sama dengan 3. Tuh. Dari sini tuh kita kelihatan banget 3 pangkat X itu kayak sebuah variabel gitu. Sehingga kita bisa misalin, misal 3 pangkat X itu adalah P gitu. Berarti apa? P kali 27 atau 27P langsung ya. Ditambah P dikurangi 36 per ini jadi apa? P pangkat 2 min 9. Kurang dari sama dengan 3. Oke, tak tulis ke sini biar cukup. Jadinya ini 27P ditambah P berarti jadi 28P. Dikurangi 36 per P kuadrat dikurangi 9. Nah, yang 3-nya ini kita pindah ruas ke kiri. Jadi negatif 3 kurang dari 0 gitu ya. Kemudian kita apa? Samain penyebutnya. Penyebutnya adalah P kuadrat minus 9. Samain itu. Jadi 28P minus 36 kurangi 3 kali P kuadrat minus 9. Kurang dari sama dengan 0. Jadi ini kita rapiin jadi 28P minus 36. Minus 3 dikali P kuadrat jadi minus 3P kuadrat. Minus 3 dikali minus 9 jadi plus 27. Per P kuadrat minus 9. Kurang dari 0. Kita yang atas jadi 3P kuadrat. Min 3P kuadrat plus 28P apa? Min 9. Per P kuadrat minus 9 kurang dari 0. Nah ini kita cari faktornya. Biar gampang, ini minusnya kita keluarin di luar gitu ya. Jadi ini 3P kuadrat minus 28P plus 9. Nah, P kuadrat min 9 itu jadi P min 3, P plus 3. Tuh. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Nggak cukup lagi, ini tak taruh bawahnya. Bawahnya, samping. Sini ya, atas ini. Ini itu yang pemfaktoran yang pembilangnya itu jadi apa? Ini 3P, 3P. Kalau masih bingung 3P gini berarti 3 kali 9 adalah 27. Berarti 1 kali 27, terus 3 kali 9 itu ya. Tapi yang hasilnya minus 28. Yang hasilnya minus 28 itu ketika minus 1 sama minus 27. Kita coret 3-nya.
Ini 3 dibagi 3P kan 1, terus 27 dibagi 3, 9. Berarti sisa apa? Negatif 3P minus 1 dikali P minus 9 per P tambah 3, P kurangi 3. Kurang dari sama dengan 0. Dari sini kita langsung bisa cari ini apa garis bilangannya. Berarti garis bilangannya apa? Membuat nolnya itu sepertiga ya kan? Sepertiga, 9, sepertiga, 9, sepertiga. Atau ini negatif dulu, minus 3, sepertiga, 3, lalu 9. Yang bulatan penuh ada yang atas, yang sini, sama yang 9. Ini bulatan penuh. Yang 3 sama min 3-nya itu bulatan kosong, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Tuh. Terus ini jadi apa? Negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ini ya. Sehingga yang dihasil yang positif. Itu. Tapi ini kan belum selesai. Ini tuh kan P sepertiga, P minus 3. P-nya itu kan apa? 3 pangkat X. Nah, ini di yang arsiran yang ini dulu ya, kita bahas. Berarti kan ini apa? Ketika 3 pangkat X-nya lebih dari minus 3. Nah, ini kan nggak bisa, nggak memenuhi. 3 pangkat berapa yang hasilnya minus 3? Nggak ada kan ya? Nggak memenuhi makanya. Kemudian, kalau 3 pangkat X lebih kecil dari 1/3. Ini masih bisa. Jadi apa? 1/3-nya kan jadi 3 pangkat 3 pangkat minus 1. Terus 3 pangkat X. Jadi nilai X-nya adalah kurang dari negatif 1. Tuh. Wait, ini ada yang salah nggak sih? Nggak cukup berarti gimana ya? Di bawahnya deh. Berarti ini P-nya yang arsiran yang kedua itu 9 sama nggak sama dengan sama 3. Berarti 3 pangkat X. Di sini kan 3 pangkat 2. Sini 3 pangkat 1. Berarti X-nya adalah 2 sama 1. Tuh. Ini nggak sama ya?
Oh, astagfirullah. Ini tuh yang di hasil yang negatif harusnya. Salahnya di sini. Ini kan kurang dari. Berarti yang di hasil yang negatif. Hanya kok tidak ketemu. Nah, ini negatif, positif, negatif, positif. Yang di hasil yang negatif. Yang negatif, yang negatif. Nah, berarti ini kan kalau yang kiri sendiri itu kan P kurang dari minus 3. P sendiri adalah tadi permisalnya adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X kurang dari minus 3. Berarti ini tidak memenuhi ya. Terus kalau yang arsiran yang kedua, itu yang P antara 1/3 sampai 3. Nah, ini kan 3 pangkat X. Ini 3 pangkat 1. Kalau ini kan 3 pangkat minus negatif 1. Berarti ini negatif 1 antara negatif 1 sampai 1. Terus yang terakhir itu ketika P-nya sama dengan 9 atau 3 pangkat X lebih besar sama dengan 9, berarti X sama dengan apa? 2 ya kan? Karena ini 3 pangkat 2. Gitu. Ketemu dong, ketemu A-nya itu berapa? A-nya negatif 1, B-nya 1, C-nya 2. Berarti A plus 2B plus C adalah negatif 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2. Berarti berapa? 3. Jawabannya yang B. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, kurang paham? Bisa tanya. Mana ada yang nggak kurang paham mungkin? Kalau mau tanya? Agak rumit sih, Kak. Gampangannya kalau mau memahami gini, baca yang ditanyain sama apa yang ada gitu. Kan ini yang ditanyain kan A plus 2B plus C gitu ya. Terus A sama B sama C-nya itu adalah dari hasil itu apa? Dari hasil hasil pertidaksamaannya itu. Ya kan? Berarti kita harus menyelesaikan pertidaksamaan ini. Ya kuncinya mencari X-nya gitu. X berapa? X kurang dari kayak gitu-gitu. Karena ini tuh emang agak rumit sih ya. Di rumitnya karena 3 pangkat X dimisalin dulu gitu-gitu. Itu agak rumitnya di situ. Tapi kalau nanti kebiasaan nggak akan rumit kok. Justru kayaknya kalau di UTBK itu materi ini tuh termasuk yang masih mudah. Karena ada yang masih yang susah kayak integral gitu. Udah susah. Apalagi kalau misalnya ada sin cos-nya trigonometri, gabungan limit, gabungan sama integral itu yang susah. Menurut aku sih. Kayaknya kebanyakan ini tuh masih nggak mudah gitu. Kalau di UTBK ya. Gitu.
Ini tuh golongan materi TPS kan ya, Kak? Enggak TPS ini. Oh, ini materi saintek. Materi. Saintek. Tapi TPS mungkin juga ada beberapa dikit, cuman nggak terlalu rumit kalau TPS itu. Ya Allah, untung aku sosum jadi nggak ada. Ya, ini saintek atau itu di ujian mandiri itu biasanya matematika dasar. Jadi matematika dasarnya apa? Matematika dasarnya itu kalau di mandiri kayak UI gitu emang agak susah kayak gini. Ada kok eksponen kayaknya di mana-mana ada. Di UTBK, di Mandiri ada. Karena eksponen itu dasar semuanya sih menurut aku. Ya, di sosum itu nggak ada trigonometri. Kalau di saintek kebanyakan nanti matematika saintek itu kebanyakan ada trigonometrinya gitu. Oke, kalau kalian nggak ada yang ditanyain lagi, bisa aku akhiri ya. Terus untuk record sama filenya nanti ada kok dikirim. Tuh. Oke, makasih juga semuanya yang udah dengerin. Oke, makasih.